dari APN U2 2021. Perkenalkan, nama saya Manisa Azaria Salsabila, saya dari kelas APN U4 angkatan 2021. Saya Gismi Ramadhani, saya dari kelas APN U1 2019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di segmen hibernasi kali ini. Ayo kita jawab. Tahu gak sih, hari ini tuh hari apa? Tanggal 21 April 2022 merupakan Hari Kartini. Hari ini tuh tanggal 21 April yang berarti hari ini tuh Hari Kartini. Hari ini tanggal 21 April 2022 akan diperingati sebagai Hari Kartini. Tuh, kenapa ada peringatan mengenai Hari Kartini? Dari pahlawan kita semua, yaitu R.A. Kartini, yang dimana R.A. Kartini ini dulunya menjadi seorang pejuang untuk hak-hak perempuan di Indonesia. Kenapa kita memperingati Hari Kartini? Itu artinya kita tuh benar-benar kayak memperingati perjuangan Raden Ajeng Kartini buat perjuangin kesetaraan hak kita sebagai perempuan. Hari peringatan di mana ibu kita, pahlawan revolusional pergerakan wanita Indonesia, Ibu Kartini lahir. Dan kenapa diperingati? Karena kelahirannya telah membawa dampak yang sangat besar bagi perubahan paradigma perempuan yang ada di Indonesia. Kira rasakan dari perjuangan sosok Bisa kita Kartini. rasakan bahwa kesetaraan gender mulai kita rasakan seperti dalam hal pendidikan dan juga pekerjaan. Laki-laki dan perempuan pada saat ini mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan dan juga dalam melakukan sebuah pekerjaan. Yang bisa kita rasain sekarang itu kalau di era modern ini kita bisa lihat banyak banget perempuan-perempuan yang berprestasi, bukan aja cuma laki-laki, banyak banget perempuan yang bisa dijadiin sosok panutan juga. Gak cuma yang kata orang-orang bilang zaman dulu tuh yang kalau misalnya perempuan tuh cuma bisa ujung-ujungnya di dapur, ngurusin rumah atau mungkin ngurusin suami, tapi perempuan juga bisa ngejar karir mereka setinggi mungkin sampai benar-benar sukses. Bisa kita rasain bentuk dari perjuangan Ibu Kartini, akibatnya adalah kita sebagai kaum wanita tidak lagi dipandang sebagai kaum yang terbelakang. Kita memiliki kesempatan dan hak yang sama seperti laki-laki, di mana di zaman dahulu sebelumnya wanita dianggap hanya dapat melakukan pekerjaan di rumah saja atau di sumur, dapur, kasur, sementara laki-laki dapat menempatkan hak dan kewajiban sebebas-bebasnya. Apakah Kartini saat ini sudah merasakan kesetaraan Jadi gender? pada saat ini sudah sangat kita rasakan bahwa perempuan juga dapat mengenyam pendidikan dari tingkat bawah maupun tingkat atas ke perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat juga harus peduli dan juga harus aware terhadap hal tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa perempuan tidak hanya bisa di dapur, tapi perempuan juga bisa berpendidikan dan bisa juga mendapatkan pendidikan yang layak dan juga pekerjaan yang layak. Sebagian besar Kartini saat ini tuh udah bener-bener banyak banget yang dapat, tapi masih ada juga beberapa orang yang belum bisa dapetin hak mereka sebagai apalagi di dalam bidang pendidikan, kayak mungkin faktor orang tua juga. Banyak banget orang tua yang mikir kayak kalau misalnya mereka udah lulus sekolah mending cepet-cepet nikah aja kayak gitu. Sudah bisa kita rasakan loh oleh Kartini-Kartini masa kini, di mana kita bisa meraih cita-cita kita setinggi-tingginya, kemudian kita juga dapat belajar bahkan hingga sampai tingkat perguruan tinggi, kemudian kita juga dapat mengembangkan potensi dan bakat yang kita punya. Kita juga dapat mengembangkan sisi akademis maupun non-akademis yang sebenarnya bisa kita gali lebih dalam lagi. Apa judul buku Kartini dan pengaruhnya? Yang dibuat oleh Kartini itu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, yang dari saya baca, buku tersebut menjelaskan dan juga berisi tentang surat-surat beliau dengan teman Eropanya, yang dimana beliau terus berbicara dan juga terus menegakkan hak-hak perempuan. Jadi beliau juga sangat ingin perempuan dapat didengar hak-haknya. Dan juga pengaruh buku tersebut sangat besar, karena dari buku tersebut kita dapat mengetahui bahwa perempuan juga dapat berkompetensi sama dan juga setara dengan para laki-laki. Oleh karena itu, pengaruh buku tersebut sangat dirasakan. Judul buku yang Kartini terbitin yang aku ingat itu judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang, dan pengaruh yang bisa diambil itu tuh sebenarnya isinya tuh Kartini dia ngejelasin peran-peran perempuan pada zaman dulu kan. Nah, pengaruh yang ini tuh bisa bikin masyarakat Indonesia, apalagi terlebih khususnya laki-laki yang masih suka mandang rendah perempuan tuh, biar kita tahu kalau ini perempuan tuh bisa bantu juga dalam masyarakat, perempuan juga bisa bantu mereka dalam urusan negara dan sebagainya. Jadi perempuan tuh nggak cuma harus kata orangnya yang udah di rumah doang, enggak kayak gitu. Perempuan juga bisa ngelakuin banyak hal, bahkan mungkin perempuan juga bisa mandiri tanpa adanya laki-laki kayak gitu.
Judulnya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana dengan terciptanya buku tersebut telah membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi negeri ini, di mana sebagai kaum wanita pada saat itu telah berani untuk melakukan perubahan, yaitu dengan melakukan pergerakan yang didomisilir oleh kaum wanita pada saat itu. Dan hal tersebut kiranya berlanjut juga pada saat ini, di mana telah banyak gerakan-gerakan oleh kaum wanita. Bagaimana cara kita sebagai penerus bangsa agar perempuan Kita sebagai mendapatkan penerus haknya? bangsa dan juga generasi muda adalah dengan selalu menghargai hak-hak seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Bahwa perempuan itu sama dan juga perempuan itu dapat mendapatkan hak-hak yang sama juga. Jadi setelah kita mengetahui apa sih hak-hak perempuan dan juga perempuan itu harus setara, ya kita harus mengimplementasikan hal-hal tersebut dengan seperti berperilaku yang baik dan juga tidak mengenyampingkan hak-hak perempuan. Cara kita sebagai penerus bangsa buat pengen jadi sosok yang Kartini mau itu, kita harus bisa kejar cita-cita kita setinggi mungkin. Kita harus bisa nyari ilmu yang kita mau, kita harus sukses dalam ngejar karirnya. Kita harus benar-benar bantah omongan orang-orang yang cuma bisa bilang kalau perempuan itu nggak bisa apa-apa, perempuan itu cuma bisa di rumah, perempuan itu cuma bisa harus ngurus rumah itu aja sekadar itu. No, perempuan itu bisa ngelakuin apapun yang mereka mau. Perempuan itu nggak harus dipandang rendah, mereka juga bisa ngelakuin apapun yang mereka inginkan tanpa harus dipandang rendah oleh siapapun. Kita sebagai kaum wanita seharusnya dapat untuk terus belajar, kemudian terus meningkatkan potensi yang kita miliki, kemudian kita juga dapat terus melakukan perubahan-perubahan untuk ke arah yang lebih baik, kemudian kita juga dapat terus mengemukakan pendapat yang kita miliki, tentunya didorong oleh data-data. Maka dari itu kita harus terus melakukan pergerakan dan pembelajaran supaya tingkat intelektual kita dapat meningkat dan setara dengan kaum laki-laki. Pandangan mengenai perempuan masa kini, apakah sudah mendapatkan Menurut hak pandangan seperti saya, Kartini? pada saat ini para perempuan sudah mulai mendapatkan haknya tapi belum maksimal karena banyak sekali contoh kasus dan juga permasalahan-permasalahan yang mengenai hak-hak perempuan seperti pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu kita sebagai penerus bangsa dan juga generasi muda harus selalu memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan gender dari perempuan seperti tertulis dalam Sustainable Development Goals atau SDGs kelima tentang kesetaraan gender. Perempuan saat ini juga sebagian besar udah dapetin haknya mereka, tapi masih juga banyak sebagian besar yang belum bisa dapetin hak mereka karena beberapa faktor juga. Terus buat era saat ini tuh bisa kita bilang sebenarnya sedikit miris ya, karena banyak banget perempuan yang kayak merendahkan diri mereka di hadapan laki-laki, entah itu dalam bentuk apapun. Aku nggak bisa ngejelasinnya karena mungkin semua orang pahamnya bagaimana ini, bisa dilihat dari yang demo kemarin juga. Tapi aku sendiri pinginnya berharap kalau misalnya perempuan jangan sampai kalian ngerendahin diri kalian di depan laki-laki. Kalian harus bisa tunjukin kalau misalnya kalian itu setara sama mereka, bahkan kalian tuh bisa di atas mereka, dan kalian harus benar-benar perjuangin hak kalian sebagai perempuan. Jangan mau kalah. Menurut saya 50-50. Yang pertama, setengah sudah mendapatkan haknya, di mana perempuan sekarang dapat merasakan pendidikan yang sama dengan laki-laki, tidak lagi dipandang sebagai kaum terbelakang dalam hal banyak hal, yaitu salah satunya pekerjaan. Kemudian juga perempuan dapat juga mengemukakan pendapatnya, kemudian perempuan dapat mengembangkan potensinya juga di tengah masyarakat. Kemudian kalau dari satu sisi lain, sebenarnya perlu juga banyak hal yang harus ditinjau kembali nih, daripada perempuan ini sebenarnya sudah sepenuhnya belum sih mendapatkan hak-haknya.